Baik, terima kasih sekali Dokter Berta telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi komunikasi efektif antara dokter dan pasien. Dan terima kasih sekali sambutannya Dokter Adit, spesialis penyakit dalam, atas sambutannya yang bersemangat tadi dari Ketua ID. Sudah? Push dulu. Sebelum memasuki materi inti tentang kode dan early warning system, kita merefresh dulu tentang komunikasi dokter pasien, karena ini cukup penting khususnya bagi dokter-dokter di IGD, termasuk juga dokter ruangan, karena edukasi pasien ini sangat penting ya. Next. Nah, yang pertama tujuan dari komunikasi dokter pasien ini dahulu. Yang pertama, memaksimalkan kerja dokter dalam menangani pasien sehingga tujuan kedua belah pihak tersampai. Dua, membangun dunia kesehatan yang lebih baik. Tiga, membangun suasana kondusif dalam diagnosis pasien. Empat, menjadi landasan jembatan informasi dokter dan pasien. Lima, untuk mengarahkan proses penggalian riwayat penyakit lebih akurat untuk dokter, lebih memberikan dukungan pada pasien, dengan demikian lebih efektif dan efisien bagi keduanya. Next. Next. Membantu mengembangkan perencanaan perawatan pasien atas dasar kemampuan pasien. Belum. Membantu memberikan pilihan dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan pasien, membimbing pasien sampai pada pengertian sebenarnya penyakit atau masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, membantu mengendalikan kinerja dokter dengan acuan langkah-langkah atau hal-hal yang telah disetujui pasien. Next. Lalu kita pahami dulu tentang definisi menurut KKI tentang dokter dan pasien. Untuk pasien sendiri adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter ataupun dokter gigi. Dokter atau dokter gigi sendiri didefinisikan sebagai dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bahwa dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, terus sebelum menginjak ke komunikasi pasien dan dokter, lebih baiknya kita mengetahui apa itu makna atau apa itu maksud komunikasi secara umum. Komunikasi banyak dari definisinya atau pendapatnya dari berbagai macam ahli ya, misal seperti dari Wilbur. Ini intinya agar komunikator menjadi milik bersama dengan komunikan. Terus dari William, kegiatan pengoperan lambang atau mengandung arti makna antar pihak yang berkomunikasi. Dari Everett, proses menciptakan berbagai informasi satu sama lain sehingga tercapai suatu pengertian. Ini pada intinya informasi itu adalah proses transfer informasi, info dari yang pemberi ke penerima sehingga tercapainya persepsi dan pemahaman yang sama tentang informasi yang dimaksud. Begitu kurang lebih. Next. Nah, sementara untuk komunikasi dokter pasien sendiri dari KKI mendefinisikan sebagai komunikasi antara dokter dengan pasiennya yang berlangsung selama proses pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan terjadi di ruang praktik poliklinik, rumah sakit maupun puskesmas, di mana dokter membantu menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Jadi komunikasi dokter pasien ini bisa di mana aja ya, asal di vaskes intinya ya. Dan harus dijaga dengan baik. Next.
Nah, sebelum melakukan komunikasi antara dokter dan pasien, alangkah baiknya kita men-trigger pasien supaya sukarela membagi informasinya. Nah, ada beberapa teknik. Namun Gather ini menurut saya yang paling mudah ya dimengerti dan dipahami. Kalau intinya menyambut pasien dengan hangat, meminta pasien bercerita tentang diri mereka sendiri tanpa dipaksa, memberitahu pasien tentang masalah mereka, membantu pasien memecahkan masalah mereka, menjelaskan bagaimana mencegah untuk memiliki masalah yang sama sehingga tidak memiliki masalah secara berulang-ulang, terus kembali menindaklanjuti masalah yang sudah ditemui. Nah, ini Gather ini menurut saya memang yang paling ini ya, paling gampang dipahami ya. Greet client warmly, ask clients about themselves, tell clients about their problems, help clients solve their problem, explain how to prevent to have the same problem, and return to follow up. Nah. Next. Nah, selanjutnya setelah pasien ikhlas dan sukarela memberikan informasinya, maka dilanjutkan tahap komunikasi antara dokter dan pasien. Ini gampangnya ya, akronimnya jadi SAJI, ini dikutip dari Purnomo tahun 1999. SAJI itu terdiri dari salam, ajak bicara, jelaskan, dan ingatkan. Penjelasannya sebagai berikut. Next. Salam. Ya, ini jangan, yang pertama ketika datang ada pasien baru, misal di IGD, jangan lupa berikan salam. Walaupun cuma salam selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi jangan sampai ketika dokter datang ke pasien langsung periksa. Jadi lebih baik ya tetap mengucapkan salam. Terus ajak bicara. A-nya ajak bicara. Ajak bicara ini intinya komunikasi, yaitu komunikasi dua arah yang lebih penting ya. Komunikasi pasien bisa aktif dan pasif. Sebisa mungkin dua-duanya ya. Misal jangan sampai ada dokter cuma nanya pasien cuma jawab ya atau tidak. Jadi sebisa mungkin dua arah. Jadi ada komunikasi aktif dari pasien, seperti pasien menjelaskan secara sukarela tentang penyakitnya. Nah, semacam itu kan yang dinamakan komunikasi aktif, bukan pasif ya. Jadi dua arah. Gitu. Begitu. Next. Jelaskan. Nah, ini jelaskan juga penting, yaitu pemberi penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian, yang ingin diketahuinya dan yang akan dijalaninya, agar ia tidak terjebak oleh pikiran sendiri dan luruskan persepsi yang keliru. Nah, ini perlu sangat diperhatikan untuk menjelaskan tentang penyakit pasien, tentang tata laksana yang akan dilakukan, tentang cara-cara pemberian obat, tentang prognosis, kira-kira nanti pasiennya akan jadi seperti apa. Jadi sebisa mungkin ini dijelaskan dengan benar. Terus selanjutnya ingatkan. Nah, ini ingatkan ini iya, itu yang terakhir ingatkan. Ingatkan ini setelah S tadi ya salam, terus A tadi terus ajak bicara, J jelaskan. Nah, setelah itu ingatkan. Nah, jangan lupa untuk mengingatkan kembali dari apa yang sudah kita komunikasikan, apa yang akan kita lakukan untuk hal pentingnya, itu perlu diulangi dan diberikan mungkin tanda bold mungkin ya. Bold itu bisa saat komunikasi diberikan pitch atau tone komunikasi biar pasien ingat. Ya. Jadi pesan-pesan penting, jadi tidak lupa. Misal cara pemberian obat, ini perlu diapakan. Nah, itu untuk hal-hal yang penting dan aware-nya tinggi itu harus diingatkan. Bahkan untuk keluarga pasien yang mendampinginya juga. Next. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Ini juga penting. Ini tanda dokternya empati terhadap pasiennya. Komunikasi kan nggak hanya verbal ya, bisa nonverbal juga. Terdiri dari macam-macam. Yang pertama proxemic. Misalnya ini ruang pribadi, pengaturan tempat duduk, jarak antar individu dan waktu. Nah, proxemic ini misalnya ketika di IGD ya,
untuk menjaga privasi pasien, ruangnya diatur supaya pribadi itu ya dibuat privasi. Jadi gordennya ditutup sehingga tidak terlihat oleh orang luar. Pengaturan tempat duduk, nah ini jarak antar individu dalam percakapan ini penting ya. Misalnya untuk dokter safety juga, karena di masa pandemi juga harus menjaga jarak dengan pasien, jadi jangan terlalu dekat. Kalau terlalu jauh juga nanti kesannya seperti jijik dengan pasiennya. Jaraknya diatur sebagaimana mestinya. Yang kedua, artefak pakaian, makeup, kacamata, perhiasan. Nah, ini perlu ya untuk dokter ya seharusnya berpakaian yang rapi, pakai baju jaga. Untuk perhiasan di masa pandemi ini seperti gelang jam, cincin dan lain-lain karena mempunyai resiko penularan yang tinggi sebaiknya untuk tidak dipakai saja. Kinesik gerakan, nah ini sangat penting juga. Ini karena gerakan dokter kepada pasien seperti gerakan wajah, ekspresi, senyum, gerakan alis mata, gerakan tangan itu menunjukkan empati pada pasien. Jadi pasien merasa lebih nyaman dan lebih dihargai. Next. Nah ini ya paralanguage. Nah ini intonasi, pitch, ekspresi tubuh. Nah ini penting misalnya dalam mengingatkan hal-hal penting. Mungkin kalau hal-hal penting agak dibedakan sehingga pasien ingat. Touch, nah ini sentuhan, nah ini penting. Jadi dokter tuh mungkin bisa menyentuh atau menepuk baunya dan lain-lain. Ini salah satu tanda empati dokter kepada pasiennya. Yang ketiga, environment, ini cukup dengan mengatur supaya rapi dan tata laksana pengobatan tidak mengganggu dengan pelayanan kesehatannya. Physical karakteristik itu yang terakhir. Next. Nah, setelah komunikasi nonverbal, ketika pasiennya mulai melakukan komunikasi aktif atau mengutarakan keluhannya, kita sebaiknya punya skill untuk mendengarkan secara aktif, mendengarkan keluhan pasien dengan baik. Yang pertama, memberi perhatian dengan cara menjaga kontak mata, menggunakan bahasa tubuh secukupnya, ikuti pembicaraan pasien dan jangan menyela. Memberi respon, ini tanda kita tidak mengabaikan pasiennya. Jadi jangan diam aja pasien, jangan didiemin. Misalnya kita mau mengatakan oh ya lalu ya saya mengerti ya, itu cukup, walaupun hal sepele tapi itu cukup membuat pasien nyaman. Next. Tiga, menyatakan kembali. Nah ini juga penting ya, menyatakan kembali apa yang diungkapkan pasien itu tanda pasien paham kalau dokternya ini memang benar-benar memperhatikan keluhan pasien. Jadi dokter mengulangi atau mereview apa yang disampaikan pasien. Yang keempat, waktu diam, ini memberi waktu sejenak untuk berdiam diri. Yang kelima, fokus. Nah, dokter ketika mendengarkan keluhan pasien memang harus fokus. Yang keempat, yang terakhir pertanyaan ya, dokter apabila merasa kurang terhadap informasi yang disampaikan pasien atau keluhan yang disampaikan, bisa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan untuk menunjang ditegakkannya diagnosis. Nah, ini cukup penting karena kita berada di daerah terpencil juga, mungkin sosioekonominya berbeda antar masing-masing daerah. Jadi kita perlu mempelajari situasi sulit, misalnya pasien dengan disabilitas, pasien marah, pasien sulit atau manja, ya. Next, atau memberi berita buruk. Nah, ini physical disabilities. Nah, ini pasien dengan tuli. Untuk komunikasi pasien dengan pasien tuli, ini sebaiknya kita lebih memperhatikan gerak bibir kita ya, gerak bibir kita karena itu akan membantu pasien paham. Jadi misal ada pasien tuli itu jangan dikeraskan suaranya, jadi nanti seolah-olah terlihat marah.
Next. Yang kedua, pasien buta. Nah, kalau pasien buta ini punya pendengaran baik. Jadi mungkin ketika kita bertanya dan lain, dia bisa menjawab dengan baik. Jadi attitude kita paling baiknya bisa membantu pasien ketika berpindah, berjalan atau dari kursi ke sofa atau misal ke kursi roda, dan selalu memberi komentar Anda sehingga dapat mengikuti. Terus yang ketiga, pasien stroke. Nah, pasien stroke ini walaupun tidak bisa berbicara dengan bebas, mereka masih dapat memahami pembicaraan kita secara normal. Pasien stroke yang cacat, mereka cepat untuk tahu indikator nonverbal dari kurangnya perhatian atau kurang hormat. Nah, karena mungkin sebelumnya pasien stroke-nya awalnya kan individu yang normal. Terus karena stroke, dia seolah menjadi cacat. Nah, karena ada sebagian tubuhnya yang tidak normal. Karena itu kalau kita memberi perlakuan yang tidak semestinya, mereka sangat peka dengan rasa tidak hormat dan macam-macam. Mungkin ini sangat harus diperhatikan juga. Ini pasien dengan penyakit fatal. Jadi selalu ada masalah ketika dokter harus bercerita ke pasien tentang bagaimana cara memberitahu pasien apa yang harus dikatakan, berapa banyak kasus yang diceritakan tentang penyakit fatal. Jadi ini memang ada dua pendapat. Yang pertama, pasien harus diberitahu penyakit fatal tersebut dan dokter akan dituduh menyimpan informasi dari pasien jika tidak menceritakannya. Yang kedua, dokter tetap menyimpan informasi penyakit fatal tersebut karena untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada pasien. Alasan untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada pasien adalah jika diagnosis belum pasti dikonfirmasi, jika dokter merasakan bahwa pasien tidak siap untuk menerima kabar dengan penyakit fatal. Yang ketiga, jika kerabat atau yakin bahwa itu akan lebih merugikan daripada baiknya untuk pasien jika pasien mengetahui penyakitnya. Mungkin bisa kalau pasiennya mengetahui penyakitnya malah tambah stres, nah itu mengganggu pengobatannya mungkin ya. Next. Ini bad news. Bad news, berita yang drastis dan negatif mengubah pasien untuk memandang masa depannya. Jadi berita buruk yang negatif yang bisa mengubah pasien memandang masa depannya. Dapat berupa penyakit terminal, diagnosis penyakit kronis, dan hasil pemeriksaan yang abnormal. Terus next. Terus bagaimana caranya menyampaikannya? Nah, ini ada ABCDE-nya cara menyampaikan bad news. Yang pertama, advance preparation. Ini persiapan. Jadi dokter menyediakan waktu yang cukup, privasi, dan tidak ada interupsi untuk persiapan menyampaikan bad news-nya. Terus yang kedua, dokter meninjau informasi klinis yang relevan. Yang ketiga, dokter melatih mental mengidentifikasi kata-kata atau ungkapan mana yang akan digunakan dan dihindari. Yang keempat, dokter menyiapkan diri secara emosional. Jadi memang kalau mau menyampaikan bad news memang harus dipilih benar kata-kata yang akan diungkapkan. Mana yang harus digunakan, mana yang tidak harus digunakan. B, build a therapeutic environment relationship. Jadi membangun lingkungan dan hubungan terapeutik. Menentukan apa dan berapa banyak pasien yang perlu tahu. Jadi terus menyiapkan kehadiran keluarga atau orang yang memberi dukungan. Dokter memperkenalkan diri kepada semua orang yang hadir, menyampaikan ke pasien bahwa ada berita buruk, lalu menggunakan sentuhan saat yang tepat, menjadwalkan untuk janjian untuk tidak lanjut masalah. C-nya communicate well ya. Menanyakan apa pasien atau keluarga sudah tahu, dipastikan dulu ya. Jujur tapi penuh kasih. Menghindari kalimat eufemisme dan jargon medis. Izinkan pasien berdiam dan air mata. Jadi apabila sudah disampaikan, jadi pasien tetap diberi waktu berdiam dan menangis apabila memang itu membuat berat hatinya pasien. Terus minta pasien menjalankan pemahaman berita, ulang informasi ini pada kunjungan berikutnya. Luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan,
tulis hal-hal yang dibahas dan berikan informasi tertulis. D. Deal with patient and family reaction. Jadi berurusan dengan reaksi pasien dan keluarganya. Yang pertama, menilai dan menanggapi pasien reaksi emosional keluarga. Ulangi pada setiap kunjungan. Jadi kita kita review pada setiap kunjungan setelah menerima kabar buruk itu. Yang kedua, berempati ya. Jadi jangan bersimpati, berempati. Yang ketiga, jangan berdebat dengan atau mengkritik kolega. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi mengkritik kolega atau di depan pasien itu tidak boleh. Encourage and validate emotions. Jadi mengeksplorasi apa ada berita yang berarti bagi pasien. Menawarkan harapan yang realistis sesuai dengan tujuan pasien. Menggunakan layanan interdisipliner atau rujukan. Dokter yang menyelesaikan mandiri berita buruk juga memiliki dampak negatif juga. Nah, ini penting ya, mungkin sering dialami sejawat-jawat IGD. Saya juga pernah dengar juga ada pasien marah, mungkin sampai mukul dokternya atau mukul perawatnya. Nah, ini salah satu sumber kemarahannya ini cukup lengkap ya. Pasien mungkin frustasi dan tidak mendapat pelayanan yang baik atau kecewa. Harapan yang belum terpenuhi, situasi krisis, kesedihan, penyakit yang di luar dugaan, penyakit fatal, penyakit iatrogenik, penyakit kronis, masalah transaksi keuangan, biaya pelayanan mahal, rujukan yang sering dianggap sebagai kegagalan pengobatan, pelayanan yang buruk, lama menunggu, appointment, masalah surat keterangan dokter, perilaku dokter yang tidak pantas atau kasar. Nah, jadi angry patient atau pasien yang marah atau keluarga pasien yang marah itu sumbernya bukan dari medis saja, jadi bisa dari macam-macam, bisa dari dokternya, bisa dari sejawat, bisa dari pelayanannya, bisa dari administrasinya, bisa dari ketidakpuasan pembayarannya. Next. Nah, ini strateginya. Yang pertama, tetap tenang, menjalin kontak mata, minta pasien untuk duduk dan mencoba mengambil posisi yang sama. Sebut nama pasien dan nama kerabat. Jadi jangan sampai kalau misal dokter menemui pasien yang sedang marah tidak tahu nama pasiennya, itu jangan sampai ya. Terus yang ketiga, gestur tertarik dan peduli tentang pasien dengan masalahnya. Terus gunakan bahasa yang jelas, tegas, non emosional. Dengarkan dengan penuh perhatian, izinkan pasien untuk mengungkapkan perasaan mereka dan bantu untuk meringankan beban mereka. Izinkan pasien untuk menjadi diri mereka sendiri. Berikan jaminan yang sesuai, terus berikan waktu pasien untuk merenung, untuk meredakan emosinya, setidaknya 20 menit. Next. Beberapa diskusi atau beberapa pengalaman ada juga cara cepatnya ketika seorang pasien marah. Yang pertama, kalau sudah marah ya, mungkin yang pertama berhenti bekerja dan beri perhatian ke pasien. Hindari sikap defensif. Gestur penasaran terhadap cerita pasien. 4. Menyadari sulitnya berinteraksi dengan pasien marah. 5. Cobalah mengetahui secara spesifik dari cerita pasien atau mendorong pasien untuk memberikan rincian masalahnya. Yang ke-6, ungkapkan empati terhadap pasien. Cobalah menebak masalah yang menimbulkan kemarahan pasien. Yang ke-8, ambil tindakan atas nama pasien jika memungkinkan, jika pembela pasien. Yang ke-9, bila memungkinkan, hubungkan pasien dengan sumber daya lain yang dapat membantu. Alihkan kemarahan pasien ke tujuan kunjungan pasien. Nah, ini seperti nomor 9 itu cukup penting ya. Jadi dihubungkan pasien itu misalnya untuk keluarganya yang bisa meredakan masalahnya. Intinya kalau kita memanusiakan manusia, intinya itu dapat tertangani. Jadi intinya jangan menganggap pasien itu sebagai objek. Itu jadi ya kita harus berempati intinya. Next. Yang terakhir, the difficult patients. Pasien sulit adalah pasien yang mengalami kesulitan membentuk hubungan kerja yang efektif dengan dokter. Dan ini sehingga pasien sulit ini memiliki beberapa karakteristik sehingga dia mempersulit pelayanan kesehatan. Seperti sering mencuri perhatian dengan penyakit yang sepele, punya banyak gejala penyakit, tidak patuh terhadap instruksi dokter atau tenaga kesehatan lain, bersikap bermusuhan, dan mudah marah.
berobat ke berbagai terapis atau dokter, bersikap manipulatif, pendiam dan tidak komunikatif apabila ditanya tentang penyakitnya, terus merasa tahu semuanya, jadi dokternya tidak punya kesempatan untuk bertanya, dia cerita terus gitu ya. Next. Nah, ini salah satu approach untuk menghadapi pasien yang sulit. Nah, namanya Calmer. Nah, ini gampangnya jadi mencoba membuat perubahan suasana. Jadi suasana itu misal pasiennya terlalu banyak ngomong, itu mungkin kita sedikit-sedikit bisa menyelah. Jadi pasiennya apa ini? Jadi pasiennya lambat laun mau mendengarkan kita gitu. Jadi pasiennya nggak merasa ini apa yang sebelumnya apa merasa tahu semuanya. Yang selanjutnya ganti pokok bahasan untuk mengubah perasaan. Nah, misalnya ini pada poin yang dua terakhir tadi, pasiennya tidak komunikatif atau nggak mau ngomong sama sekali, mungkin kita ganti pokok pembahasan juga bisa, sehingga pasien kan empat, membuat perjanjian dengan pasien. Yang kelima, pendidikan kesehatan dan tidak lanjut. Yang terakhir, jangkau dan diskusikan perasaan pasien. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Semoga membantu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di chat di kolom komentar ya, Dr. Berta. Ya, terima kasih banyak Dr. Wisnu atas penyampaian materinya yang sangat lengkap. Bila ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar atau nanti bisa ditanyakan di akhir sesi saat sesi diskusi. Kemudian segera kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya, yaitu pengantar early warning system dan code blue yang akan dibawakan oleh Dr. Nanang, spesialis anestesi dan terapi intensif. Kepada Dr. Nanang, dipersilahkan. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan. Terima kasih Dr. Berta atas materi yang diberikan. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tema yang sampai kepada saya itu adalah tentang pengantar Kode dan DWS. Cuman untuk kali saya akan lebih menspesifikkan terhadap bagaimana kita merekognisi atau mendeteksi apakah pasien itu kondisinya kritis atau tidak. Jadi early recognition of clinical legal patient. Oke, kenapa perlu early identification? Jadi seringkali kita terlambat ya mengetahui kondisi pasien. Apakah pasien ini akan mengalami perburukan atau tidak? Yang pertama alasannya adalah dengan early identification maka kita bisa mencegah perburukan klinis yang lebih jauh. Jadi ketika kita deteksi pasien ini potensial akan terjadi perburukan klinis, maka kita akan memberikan intervensi yang lebih awal sehingga kita akan mencegah terjadinya perburukan klinis yang lebih lanjut. Yang kedua, kita bisa memberikan intervensi yang lebih mudah di awal sehingga nantinya manajemennya akan lebih maksimal. Berikutnya yang ketiga, dengan kita memberikan intervensi yang lebih awal, kita punya waktu yang lebih panjang untuk melakukan investigasi dan juga manajemen terhadap penyebab utama atau kausa utama dari penyakit
pasien sehingga pasien menjadi perburukan klinis. Berikutnya yang keempat, dengan kita melakukan initial management pada pasien-pasien yang berpotensi terjadi perburukan klinis, itu akan mempengaruhi outcome. Jadi outcome-nya tentunya akan lebih baik karena kita memberikan bantuan atau support yang lebih awal. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah apalagi di era pasien dan keluarga yang sudah mulai paham tentang hukum dan segala macam, kita bisa memberikan informasi yang lebih awal terkait kondisi pasien. Jadi kita bisa memberikan kita bisa komunikasi, informasi, edukasi terkait kondisi pasien. Apakah pasien ini, oh ya nanti dia akan potensial terjadi perburukan klinis, sampai mungkin yang paling buruk pasiennya bisa meninggal. Jadi kalau kita jelaskan lebih awal, komunikasi lebih awal, maka keluarga akan lebih bisa menerima apabila pasien itu terjadi kondisi yang lebih buruk lagi atau yang buruk sampai meninggal. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu early recognition in critical ill patient, maka kita harus tahu apa sih sebenarnya critical illness atau penyakit kritis itu. Jadi dari British Journal of Hospital Medicine tahun 2007 disebutkan, penyakit kritis adalah semua proses penyakit yang menyebabkan ketidakstabilan fisiologis sehingga menyebabkan terjadinya disability atau bahkan kematian. Dan itu bisa terjadi dalam waktu beberapa menit sampai jam. Dan yang paling membuat ancaman terhadap kehidupan itu disebabkan karena terjadinya kegagalan dari sistem kardiorespirasi maupun neurologis. Kegawatan atau tingkat berat sebuah penyakit harus kita diagnosa lebih awal sehingga kita bisa memberikan intervensi, kita bisa mengakses, mendiagnosa, dan juga memanage kondisi penyakit kritis itu lebih awal. Sekali lagi, itu nanti akan mempengaruhi outcome dari pasien. Oke. Penyebab kondisi kritis atau penyakit kritis itu sebenarnya paling utama adalah gangguan dari oksigen transport. Jadi oksigen yang kita hirup dari udara bebas masuk melalui sistem pernapasan, paru, alveoli, pembuluh darah sampai dikirim ke tingkat sel, itu sangat penting untuk kehidupan. Dan sistem kardiorespirasi fungsi utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa sel, jaringan, organ, dan sistem organ itu mendapatkan oksigenasi yang adekuat sehingga nanti sel, jaringan, organ, dan sistem organ itu bisa menjalankan fungsinya dengan bagus. Pencegahan hipoksemia merupakan salah satu hal utama yang harus diperhatikan oleh dokter ataupun tim kesehatan sebagai respon terhadap penyakit-penyakit kritis. Jadi perhatian utama kita adalah bagaimana kita bisa memberikan oksigen delivery yang bagus sehingga nanti oksigen itu bisa digunakan oleh sel, jaringan, dan juga organ. Kalau kita ingat primary survey ataupun tata laksana pada pasien penyakit kritis, baik itu trauma maupun medical, kita ada ABC ya, jadi airway breathing circulation, di mana komponen utama atau target utama dari penanganan ABC ini adalah untuk memastikan bahwa oksigenasi itu cukup bagus untuk bisa memberikan delivery oksigen terhadap pasien. Oke, ini konsep dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, penurunan kondisi klinis itu bukan sesuatu yang mendadak. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk misalnya. Jadi tiba-tiba gitu ya. Kadang-kadang itu seringkali dapat laporan, dok ini pasiennya tiba-tiba cardiac arrest gitu. Itu nggak ada sebenarnya. Jadi pasti pasien itu akan memberikan sign atau tanda, oh pasien ini mulai terjadi perburukan klinis dari beberapa menit sampai beberapa jam sebelum terjadinya namanya cardiac arrest. Jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang, oh ya tiba-tiba meninggal nih gitu, itu sebenarnya berarti tidak memonitor pasien dengan bagus ya. Sekali lagi, penurunan kondisi klinis itu tidak mendadak. Itu yang perlu kita ingat. Yang kedua, untuk dalam menghadapi pasien kita harus hati-hati. Ada pasien-pasien yang muda yang dia cardiac research, respiratory research itu bagus. Kadang-kala memberikan penampakan yang kayaknya pasien ini masih bagus-bagus saja, masih stabil gitu ya. Padahal proses atau proses penyakitnya itu sudah terlalu advance gitu. Karena dia mekanisme kompensasinya bagus, maka dia tampak seperti baik-baik saja. Atau pasien-pasien yang tua. Pasien tua ini kadang juga dia tidak memberikan mekanisme kompensasi yang bagus. Misalkan dia dehidrasi tapi jantungnya sudah bermasalah, dia tidak bisa terjadi takikardi gitu ya. Jadi kita harus hati-hati setiap kali melihat pasien. Pastikan diawasi, dilihat
diraba, dirasakan itu dengan cermat sehingga kita bisa mendeteksi oh ya pasien ini mulai terjadi yang namanya penurunan kondisi klinis. Dan beberapa early sign atau tanda penurunan kondisi klinis yang bisa kita lihat di pasien yang pertama adalah masalah breathing problem ditandai dengan peningkatan respiratory rate. Jadi ketika kita ada kerja di IGD ataupun kerja di ruangan, dimanapun kita melihat pasien, kok pasien ini rate nafasnya mulai meningkat ya. Rate normal berapa? Ya antara 12 sampai 18 kali per menit. Ada yang bilang 20, tapi kalau sudah naik sampai 22, 24 itu kita harus mulai waspada. Kita harus berpikir, apa ini penyebabnya? Kenapa pasiennya terjadi peningkatan respiratory rate? Yang kedua, early sign yang bisa kita dapatkan adalah takikardi. Tidak ada takikardi yang normal. Jadi kalau kita mendapatkan pasien dengan takikardi, kita harus mulai aware, kita harus berpikir, apa sih ini penyebabnya? Kenapa pasien ini takikardi? Jangan dibilang, mungkin dia takut gitu ya. Ya itu bisa aja, tapi kan kita harus cari, kita harus berpikir yang lebih jelek lagi. Kira-kira mungkin ada proses yang lain yang menyebabkan dia terjadi takikardi. Tanda yang ketiga adalah hipotensi. Sebenarnya hipotensi ini tidak bisa kita sebut sebagai early sign juga ya. Apalagi kalau pasien-pasien yang mekanisme konvergensinya itu masih bagus, hipotensi itu biasanya terjadi late karena dia masih bisa kompensasi dengan peningkatan SPR sehingga tensinya itu masih cenderung normal. Ingat, tensi normal dengan tanda yang lain seperti ada peningkatan respiratory rate, ada takikardi, kita harus waspada. Belum tentu pasien ini normal. Karena kadang-kadang tensinya itu normal karena dia mekanisme kompensasinya dia. Tanda yang keempat adalah confusion. Jadi pasiennya kayak bingung gitu ya. Itu nanti mirip-mirip juga dengan yang kelima dan keenam, nanti berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran. Kalau ada pasien dengan penurunan tingkat kesadaran, maka kita harus benar-benar aware pasien ini bukan mungkin ya kemungkinan besar itu sudah terjadi penurunan kondisi klinis. Dan yang berikutnya adalah terjadinya abnormalitas dari metabolik acidosis, alkalosis metabolik. Kalau ada kita pas mendapatkan pasien seperti itu, kita harus aware bahwa pasien ini bisa jadi dalam waktu beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan akan terjadi penurunan kondisi yang lebih parah lagi. Dan biasanya early sign ini bisa terjadi beberapa jam sebelum terjadinya cardiac arrest atau di jantung. Jadi benar-benar kita harus aware ketika melihat pasien kok kondisinya berubah, takikardi, respiratory rate meningkat, kita harus aware. Jangan sampai kita tenang-tenang saja. Dan tiba-tiba berapa jam kemudian, loh kok pasien ini tiba-tiba di jantung gitu ya. Kita tanyain, iya dok, tiba-tiba saja tadi di jantung. Jadi sekali lagi, tidak ada yang namanya tiba-tiba dalam kedokteran. Oke, terus bagaimana kita mengidentifikasi pasien-pasien dengan resiko terjadi perburukan klinis? Nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Yusuf ya. Jadi ada banyak sekali tools sebenarnya bisa kita gunakan untuk mendeteksi pasien ini kira-kira akan terjadi perburukan atau tidak. Salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya early warning score system. Ini cukup banyak digunakan oleh tim medis di rumah sakit untuk mendeteksi tanda-tanda awal dari perburukan klinis. Sehingga harapannya nanti ketika kita tahu, oh pasien ini ada ke arah perburukan, kita bisa berikan intervensi lebih awal. Apakah diberikan suplementasi oksigen, diberikan tambahan cairan, ataupun diberikan obat-obatan yang mungkin bisa memperbaiki kondisi atau memperbaiki early sign itu tadi. EWS ini pro dan kontra ya, ada yang mendukung, ada yang mengatakan itu tidak ada bedanya sebenarnya. Cuman ada beberapa penelitian seperti Moon et al. Tahun 2010 itu dia melakukan studi di mana dia melihat outcome termasuk 4 tahun sebelum dan 4 tahun sesudah penggunaan EWS. Ternyata terjadi signifikan reduction atau penurunan angka kematian yang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan EWS. Jadi karena pasien-pasien itu dideteksi lebih awal, diberikan intervensi lebih dini, itu membuat angka kematian dan juga angka di jantung itu lebih turun dibandingkan sebelum penggunaan early warning score system. Dan ini di Cincinnati Children's Hospital ini disebutkan penggunaan EWS pediatrik dan PEWS ini bisa menurunkan mortalitas di PICU, dan juga ini ada di rumah sakit Anderson ini penurunan code blue. Jadi
Karena dia deteksi lebih awal, mungkin laporan tubuhnya itu lebih turun dibandingkan sebelum penggunaan EWS. Dan untuk secara singkat gitu ya, penggunaan EWS, EWS-nya adalah ujung tombaknya itu adalah teman-teman di lapangan, di ruangan ya, kalau apa namanya kita gunakan di ruangan, perawat ruangan. Jadi dia melakukan monitoring kondisi pasien secara berkala. Ketika dia mendapati skor yang mulai menuju ke high risk, maka dia akan melakukan aktivasi, menghubungi medical emergency team ataupun rapid response team. Nah, nanti di sini rapid response team ini akan mengevaluasi apakah pasien ini butuh ditransfer ke ICU ataupun HCU, atau dia tetap di ruangan tapi tetap dilakukan monitoring, dan apabila dari perburukan kondisi atau perburukan kondisi kita, maka dia harus di-refer ke ruang perawatan yang lebih tinggi, HCU atau ICU. Oke, terus bagaimana kita menghadapi atau approach pendekatan yang kita gunakan untuk menghadapi pasien-pasien dengan critically ill? Yang pertama, ada 4 langkah yang saling berhubungan. Yang pertama adalah preparation, yang kedua primary survey, yang ketiga secondary survey, dan yang keempat adalah definitive care intervention. Untuk preparation ini kita lakukan sebelum ya, jadi kita benar-benar menyiapkan diri untuk menghadapi pasien-pasien yang akan mungkin terjadi perburukan kondisi. Jadi kita resource kita perbaiki, staff atau tim medisnya itu juga di briefing, dibagi tugasnya seperti apa sampai dengan komunikasi yang bagus. Apabila terjadi perburukan kondisi pasien di sebuah ruangan, kemana mereka harus menghubungi medical emergency team ataupun rapid response team di rumah sakit tersebut. Yang kedua, primary survey. Jadi kalau kita dapat pasien, oh ini arahnya ke critically ill atau pasien penyakit kritis, maka kita melakukan primary survey. Primary survey sudah kita pahami bersama ya, ada mnemoniknya, ada A, B, C, D approach. Ya, jadi di primary survey ini waktu sebisa mungkin time saving is life saving ya. Jadi secepat mungkin 5 sampai 10 menit, dan ketika kita melakukan investigasi dan intervensi dilakukan secara simultan. Jadi kalau kita temukan, oh ini RW-nya bermasalah, kita langsung bebaskan. Oh ini breathing-nya bermasalah, kita langsung berikan bantuan. Sirkulasi bermasalah, kita langsung pasang IV line, kita berikan cairan ataupun kita berikan obat-obatan inotropi atau vasopressor. Jadi secara simultan. Terus selama primary survey ini kita juga melakukan story taking singkat. Jadi apa gejala utamanya, komorbid, mungkin dia habis minum sesuatu obat atau habis menjalani kebedahan, atau pasien itu habis trauma, kecelakaan, perdarahan, ataupun habis menerima transfusi. Jadi short story taking. Jadi itu bisa mengarahkan bagaimana intervensi yang kita berikan. Dan dalam memberikan intervensi berupa airway, breathing, circulation, disability, dan environment ini, kita melakukan 4 hal. Yang pertama, initial assessment. Kalau kita nilaikan airway, kita nilai, oh ini ada gargling, berarti ada sumbatan karena cairan. Maka kita lakukan immediate management. Jadi setelah initial assessment, langsung immediate management. Karena dia tadi gargling, kita lakukan suction. Jadi kita bebaskan jalan nafasnya, kita keluarkan sumbatan cairannya. Yang kedua, setelah melakukan immediate management, kita lakukan monitoring, kita evaluasi apakah sudah hilang sumbatan jalan nafasnya. Yang untuk selanjutnya dilakukan investigasi lebih lanjut, kenapa kok pasien ini bisa gargling? Oh ternyata penurunan kesadaran. Oh ternyata pasien ini habis dioperasi, efek anestesinya masih ada, ternyata dikasih minum sama keluarganya. Itu yang bisa kita investigasi lebih lanjut. Ini hanya singkat saja karena saya yakin semua kita sudah tahu A, B, C, D, E, primary survey, RW ini kita lihat ada pemeriksaan, ada intervensi, ada goal-nya apa. Kalau untuk RW, goal yang kita harapkan adalah RW-nya ini paten. Cara paling gampang untuk deteksi apakah RW ini paten atau tidak, kita ajak bicara pasiennya kalau pasien itu sadar. Ya. Kalau dia bisa bicara dengan bagus, tidak ada gangguan, berarti itu RW-nya sudah paten. Kita cari juga apakah ada foreign body, cairan, ataupun pembekakan saluran jalur RW-nya, pembekakan RW-nya. Intervensinya bisa kita buka, kita lakukan mungkin paling sederhana tanpa alat, head fill, chin lift, jaw thrust, suction kalau dia ada sumbatan cairan, secure airway, ataupun kita suplementasi oksigen. Untuk breathing kita periksa, look, listen, and feel, kita lihat RR-nya berapa,
usaha nafasnya, apakah ada membutuhkan otot-otot tambahan nafas, apakah ada emfisem, kita lihat gerak dadanya simetris atau tidak kanan kiri, oh ternyata yang kiri kok tidak bergerak gitu ya, dan pasien ini riwayat trauma, kena tendang sapi atau apa gitu ya. Jadi itu nanti kita lihat, oh ada distensi vena jugularis, pasien ini cyanosis. Nanti intervensinya berupa pemberian suplementasi oksigen. Beware kalau dalam breathing ini adalah adanya pneumotoraks, hematotoraks, dan goal yang kita harapkan adalah oksigenasi dan ventilasi yang bagus. Nanti untuk monitoringnya bisa kita lihat saturasi ataupun tanda-tanda perbaikan jenis nafas yang lain. Untuk sirkulasi kita lihat heart rate, perfusi sangat penting sekali, apakah perfusinya dingin, hangat atau basah. Terus capillary refill time, hal yang sederhana tapi itu akan sangat membantu untuk menentukan pasien ini ada gangguan sirkulasi atau tidak. Terus nanti goalnya adalah stabilisasi dari sirkulasi. Perbaikannya tandanya adalah yang pertama tentunya perbaikan perfusi. Yang kedua nanti heart rate mungkin akan membaik, tensi juga akan membaik. Sekali lagi, kalau dia takikardi, terus ternyata tensinya kok normal ya, itu belum tentu dia tidak hipovolemik atau tidak shock ya. Jadi harus hati-hati. Jadi harus dinilai semuanya, perfusinya, heart rate-nya, capillary refill time-nya, tanda-tanda berdarah semua harus dievaluasi. Yang berikutnya, di disability, kita periksa derajat kesadarannya, bisa menggunakan AVPU, alert, verbal, pain, unresponsive. Jadi alert ini kalau dia bisa kita ajak bicara ya, verbal, kalau dia harus kita bangunkan dulu cenderung tidur, dengan bisa kita bangunkan hanya dengan suara. Pain ini kalau kita perlu membangunkan pasien dengan nyeri, rasa nyeri bisa dilakukan di beberapa tempat, itu sudah kita pelajari bersama. Atau pasien ini kondisinya unrespon, jadi dia tidak respon sama sekali terhadap rangsangan suara atau verbal ataupun rangsangan nyeri. Bisa juga kita gunakan GCS. Target atau goalnya nanti adalah evaluasi dari status neurologis dari pasien. Dan untuk gain environment, kita lakukan pemeriksaan head puntung. Ini lebih ke arah ini nanti ya, secondary survey ya. Jadi kita cari penyebab, kalau dia mungkin ada fraktur, ada perdarahan, itu nanti kita bisa periksa. Yang berikutnya setelah preparation, primary survey, secondary survey. Ini kita lakukan setelah primary survey itu selesai. Jadi kondisi pasien dalam tanda kutip stabil. Jadi primary survey tadi kita lakukan sambil melakukan stabilisasi. Setelah pasien kondisinya stabil, bisa kita lakukan investigasi lebih lanjut. Kita melakukan secondary survey, kita history taking lebih jauh tentang sign and symptom dari penyakit pasien lewat alergi, pengobatan, penyakit sebelumnya, ataupun kejadian-kejadian terkait dengan penyakit yang membuat dia datang ke rumah sakit. Kita periksa secara sistemik lebih detail lagi, head to toe, dan secondary survei ini kita lakukan ketika sekali lagi pasien sudah tidak membutuhkan yang namanya resusitasi, dan dia tidak membutuhkan untuk segera dilakukan transfer. Misalkan pasien ini kecelakaan, trauma tukul abdomen, internal bleeding, ya mau nggak mau harus segera kita bawa ke operating theater atau kamar operasi gitu ya. Dan di secondary survey ini kita lakukan reevaluasi atau evaluasi kembali respon terhadap terapi yang kita berikan ketika primary survey. Yang terakhir, definitive care atau intervention. Jadi ketika pasien stabil, kita bisa pindahkan pasien itu ke area critical care, bisa ke operating theater atau kamar operasi jika memang dia butuh pembedahan karena mungkin ada perdarahan internal ataupun ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia harus segera dilakukan operasi, atau rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi. Definitive care ini kita lakukan sekali lagi setelah semua selesai, primary survey, pasien stabil. Kalau pasien itu belum stabil, sebisa mungkin jangan lakukan rujukan lagi ke rumah sakit yang lebih tinggi, kecuali mungkin ya kalau pasien tadi saya sebutkan internal bleeding, mau nggak mau ya harus kita bawa ke kamar operasi karena definitive treatment-nya adalah pembedahan, jadi surgical resuscitation. Jadi kita lakukan pembedahan untuk resusitasi seperti
Terus pasien-pasien seperti ini biasanya butuh monitoring yang lebih adekuat dan lebih continuous, dan di definitive care ini kita melakukan komunikasi interdisipliner. Jadi ada beberapa klinisi yang butuh bergabung, apakah dia butuh dikonsulkan ke sejawat neurologi ataupun penyakit dalam ataupun kardio dan sejawat-sejawat yang lain. Nah, kapan pasien itu butuh masuk ke ICU? Ini singkat, pasti semua sudah tahu ya, jadi ada prioritas 1 sampai prioritas 5 ya. Jadi untuk level of care ICU itu biasanya pasien sakit kritis yang membutuhkan support karena adanya kegagalan organ, untuk monitoring intensif dan terapi yang hanya bisa dilakukan di ICU. Ventilasi mekanik yang sifatnya invasif ataupun ECMO, CRRT itu bisa kita lakukan di ICU. Pasien-pasien seperti itu bisa kita rawat di ICU. Atau prioritas kedua, pasien yang di kondisi sama dengan yang disebutkan di prioritas pertama, tapi biasanya mungkin pasien-pasien ini tidak membutuhkan atau tidak akan dilakukan CPR kalau terjadi cardiac arrest. Misalkan pasien paliatif ya. Paliatif itu masuk ke prioritas ke-5 ya kalau salah ya. Jadi kanker tapi ternyata dia ada terjadi shock sepsis ya. Kita bisa kita lakukan perawatan di ICU. Jadi penyebab kondisi kritisnya itu adalah sepsisnya atau shock sepsisnya, sehingga dia butuh perawatan dan monitoring di ICU. Prioritas ketiga dan keempat ini mungkin bisa kita rawat di ICU atau bisa kita lakukan perawatan di intermediate care. Itu kalau kita punya fasilitasnya ya. Tapi kalau kita nggak punya fasilitas seperti rumah sakit kita di Labuha, kita hanya punya ICU ya. Kalau memang ada bed kosong ya masuk ICU kayak gitu. Jadi prioritas ketiga ini pasien-pasien dengan disfungsi organ butuh monitoring atau dia butuh ventilasi mekanik yang non invasif seperti NIV segala macam, bisa kita dilakukan di intermediate care atau intermediate medical unit. Sekali lagi kalau kita punya fasilitas sarana prasarana dan juga tenaga untuk melakukan perawatan di intermediate. Paliatif ini ya pasien yang tadi disebutkan ya, jadi pasien dengan kondisi kanker terminal ya, moribund gitu ya. Jadi mungkin dia tidak butuh ICU itu ya, pasien paliatif care, tapi kadang-kala ada yang namanya indikasi sosial gitu ya, mungkin karena dia siapa gitu atau ada hal-hal lain yang membuat pasien ini harus diawasi di ICU. Oke, secara ringkas ini ringkasannya ya. Jadi critical illness atau kondisi penyakit kritis itu adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya instabilitas atau ketidakstabilan fisiologis, sehingga nanti akan menyebabkan disabilitas ataupun kematian dalam waktu beberapa menit ataupun jam. Jadi pasien-pasien dengan kondisi kritis seperti ini perlu yang namanya early recognition. Jadi kita harus aware, kita harus bisa mendeteksi lebih awal pasien ini sepertinya akan menjelek, sehingga kita bisa merencanakan apa yang bisa kita lakukan, intervensi awal sampai nanti manajemennya seperti apa. Dan IWS itu merupakan salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi tanda-tanda awal terjadinya perburukan klinis. Dan sekali lagi IWS ini ujung tombaknya adalah teman-teman di lapangan atau perawat di ruangan. Ya nanti kalau kita mau mengaktifkan IWS ini, kita harus benar-benar melatih teman di ruangan ataupun di ruang perawatan. Dan untuk menghadapi atau pendekatan pada pasien-pasien penyakit kritis, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, persiapan. Di awal kita lakukan persiapan sarana, prasarana maupun timnya. Terus ketika kita menghadapi pasiennya, kita lakukan primary survey, secondary survey, sampai nanti definitive care untuk memperbaiki atau memberikan pengobatan sesuai dengan kausa dari kondisi klinis pasien. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Nanang atas penyampaian materinya yang sangat lengkap. Bila ada pertanyaan dari peserta, bisa silahkan chat di kolom chat atau bisa tanyakan nanti saat sesi diskusi di akhir sesi.
Kita lanjutkan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Yusuf, spesialis anestesi dan terapi intensif, yakni materi Code Blue dan Early Warning Score System. Kepada Dr. Yusuf, kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Dr. Berta, bisa. Yang kami hormati Ketua ID Cabang Halmahera Selatan, yang kami hormati Ketua Panitia Webinar dan para panitia, dan yang kami banggakan peserta webinar yang kebetulan bukan cuma dokter ya siang ini, jadi ada rekan-rekan perawat dan bidan juga. Selamat datang di webinar ID. Saat ini materi yang akan saya bawakan, kita belajar bersama tentang sistem tata laksana pada pasien kritis. Jadi kita tidak akan belajar tentang skill, itu butuh lain waktu. Jadi kita akan belajar tentang sistem tata laksana pada pasien kritis. Kenapa ini penting? Saya berikan ilustrasi ya. Ilustrasi yang pertama, ada perawat dari ruangan lain lari secepat kilat sampai berkeringat untuk mendapatkan ambubek, mendapatkan alat untuk melakukan ventilasi tekanan positif, jadi lari ke ruang ICU. Dan rekan-rekan di petugas ICU mengambil ambubek tersebut dan menyerahkan kepada perawat tersebut, lalu perawat tersebut kembali ke ruangan. Seperti itu. Lalu ilustrasi yang kedua, pernah terjadi di instalasi gawat darurat, di mana terdapat pasien cedera kepala. Dalam waktu lebih kurang 12 jam, pasien tersebut masih dalam posisi supine 0 derajat. Begitu. Dikarenakan saat itu belum terhubung dengan dokter penanggung jawab pelayanan. Seperti itu. Yang pada akhirnya prognosisnya pun akan memburuk. Lalu yang ketiga, ada pasien dengan pasca persalinan bedah sesar di ruangan mengalami perburukan, akan tetapi di ruangan ditangani sendiri dikarenakan koordinasi yang kurang, yang pada akhirnya prognosisnya pun juga memburuk. Lalu ilustrasi yang keempat, ini rekan-rekan yang bekerja di puskesmas, yang biasanya tinggal di rumah dinas, jadi sendirian di situ, entah dokternya, entah perawatnya, di mana bisa saja mendapati pasien-pasien dengan kondisi kritis. Salah satunya khusus di tempat kita di Halmahera Selatan ini, mungkin masih ada wabah diare, wabah malaria dulu ya, masih ada. Jadi pasien-pasien dengan diare, shock, itu kadang dokternya atau perawatnya menangani pasien tersebut sendirian. Artinya sistem yang berjalan belum optimal. Otomatis 1, 2, 3 pasien akan kondisinya, prognosisnya jelek. Lalu kita lihat pada slide ini, di mana ada pasien kemungkinan ini trauma ya, kecelakaan, ususnya terburai, lalu nafasnya sudah dibantu dengan respirator, dengan ventilator, lalu ada luka terbuka ini ya, selain di abdomen ada juga di paha, di femur. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah dikerjakan secara simultan atau penanganan ABC-nya ini masih secara vertikal. Vertikal itu berjenjang ya, nanti dari yang menemukan pertama kali akan dilaporkan ke dokter jaga, lalu berjaga kepada dokter seterusnya ya, dokter DCPJ dan sebagainya. Pada akhirnya yang biasanya seperti ini, penanganan ABC-nya terlambat, semacam itu. Jadi prognosis sangat ditentukan oleh simultan dari kerja semua tim. Yang perlu kita bawahi dari slide ini adalah penata laksanaan harus cepat dan tepat. Jadi dua hal ini penting, cepat dan tepat. Cepat saja tidak membantu banyak, tepat tapi tidak cepat juga tidak banyak membantu. Hal ini
untuk menghindari adanya medical error, ya, semacam itu. Medical error itu apa? Apakah tidak ditolong? Ditolong. Jadi medical error itu ditolong, akan tetapi di situ terdapat miss terhadap hal-hal yang menyebabkan prognosis pada pasien tersebut buruk. Kenapa? Pasien kritis itu margin of safety-nya sempit. Jadi kita bermain dengan margin. Margin ini pada pasien hijau itu marginnya lebar. Pada pasien kritis merah itu marginnya sempit. Jadi butuh waktu yang cepat dan tepat. Sehingga diperlukan sistem resusitasi rumah sakit atau sistem resusitasi puskesmas atau sistem gawat darurat desa, semacam itu. Di sini sudah pernah kita bentuk sistem gawat darurat desa, walaupun baru satu desa, ya. Bahwasanya sistem resusitasi rumah sakit ini rekan-rekan sejawat kita semua, ya. Jadi membutuhkan sumber daya manusia. Ya, ini khusus yang garda depan itu dokter, perawat, bidan, ya, yang langsung ini secara umum, ya. Dan juga orang awam terlatih di tempat-tempat tertentu. Lalu diperlukan adanya sistem yang nanti akan kita bicarakan. Yang penting di sini adalah aktivasi. Sarana prasarana jelas sangat penting. Tidak mungkin kita akan menolong pasien tanpa alat kesehatan maupun bahan habis pakai yang tersedia. Lalu diperlukan leadership, ya, kepemimpinan dari manajemen instansi, baik itu rumah sakit atau puskesmas, untuk melakukan kontrol dan evaluasi. Keempat roda ini saling berkaitan, tidak bisa hilang atau tidak lengkap salah satunya, semacam itu. Bagaimana prinsip emergensi dan resusitasi? Itu harus terselenggara 7 kali 24 jam. Jadi tidak boleh ada libur, ya. Yang libur adalah SDM-nya, dalam arti ada pergantian shift jaga. Lalu responnya cepat. Cepatnya itu berapa detik, berapa menit, nanti akan kita sama-sama bicarakan. Lalu resusitasinya tepat. Dan diperlukan tata laksana pasca resusitasi. Keempat-empatnya ini adalah prinsip yang harus ada juga, sebagaimana sistem tadi berjalan. Ya. Bagaimana tim resusitasi yang standar? Itu multidisiplin, ya. Jadi tidak mungkin dokternya bekerja sendirian, tidak mungkin perawatnya bekerja sendirian, tidak mungkin bidan bekerja sendirian, semacam itu. Jadi multidisiplin, fokus dan siaga 24 jam. Responnya cepat dan simultan. Yang keempat, personel terlatih. Nah, ini sangat penting, ya. Sangat penting, terutama garda depan, baik dokter, perawat maupun bidan, ini harus terlatih melakukan minimal adalah basic life support. Khusus bagi tim sekunder nanti harus menguasai advanced life support. Jadi harus menguasai minimal bantuan hidup dasar, dan khusus tim sekunder harus menguasai bantuan hidup lanjut. Lalu diperlukan juga sistem resusitasi yang standar. Ini sebagaimana yang saya bicarakan tadi di depan tentang ilustrasi, ya. IGD secara umum dulunya, jadi sistem yang kuno itu adalah organisasinya vertikal, begitu. Kalau di rumah sakit pendidikan, mulai dari koas, mulai dari dokter jaga, lalu PPDS, lalu naik lagi ke konsulen jaga, nanti baru diturunkan lagi. Nah, semacam itu namanya sistem vertikal, di mana pada pasien kritis berkejaran dengan waktu yang bisa saja prognosisnya menjadi lebih buruk. Sehingga dilakukan perubahan sistem di mana saat ini menggunakan organisasi yang sifatnya horizontal, bekerja secara simultan, sehingga responnya bisa lebih cepat dan kualitas resusitasi bisa optimal. Nah, ini kata-kata cepat, tepat, dan optimal ini yang penting. Lalu ada tahapan bagaimana kita melakukan tata laksana pasien kritis. Ada 4 atau 5 fase, ya. Yang fase pertama itu persiapan.
ada persiapan tim. Nah, seperti di gambar ini salah satu tadi ya, untuk mempersiapkan personil terlatih harus ada training, harus ada pelatihan yang sebenarnya setiap 3 bulan harus diperbarui, semacam itu. Harus di penyegaran, harus dilakukan refresh. Lalu analisis informasi, ini penting ya. Jadi untuk transfer pra-hospital, pra-rumah sakit, lalu ada informasi yang penting bahwasanya pasien yang datang itu pasien dengan apa, kondisinya sekilas seperti apa, sehingga tim di IGD itu bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam mempersiapkan. Jadi informasi ini penting. Lalu persiapan ruangan. Nah, ini konsep yang salah juga di instalasi gawat darurat, di mana unit merah itu letaknya di belakang. Itu juga yang dulu-dulu pasti seperti itu kalau belum ada perbaikan ya. Bahwasanya unit pelayanan pasien merah itu harus letaknya paling depan, semacam itu. Yang dekat dengan nurse station, sehingga pemantauannya lebih optimal. Lalu yang keempat adalah persiapan alat dan obat. Ini tentu saja memerlukan pemeliharaan ya, maintenance, diperiksa setiap hari alat atau obat apa yang kurang atau belum ada. Fase yang kedua adalah fase triase. Triase itu metode pemilahan pasien untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan penilaian terhadap tingkat gawat daruratan penyakit atau traumanya itu, dan juga dalam rangka penentuan prognosis. Sistem triase mau kita pakai yang 3 level, 4 level, atau 5 level, atau sistem apapun yang kita gunakan, pasien dengan level 1, apapun istilahnya, ada emergency, life threatening, mengancam nyawa, atau pasien membutuhkan respon time itu. Jadi namanya instalasi gawat darurat tidak boleh kosong. Kan tidak boleh kosong dari petugas ruangan. Yang namanya puskesmas tidak boleh kosong dari petugas. Jadi tidak akan pernah optimal kalau puskesmas atau klinik petugasnya rumahnya jauh, tidak ada yang tinggal di tempat tersebut. Itu tidak akan pernah optimal ya. Karena time saving is life saving begitu. Berapa banyak pasien diare yang lewat ya, mohon maaf lewat meninggal dunia yang sebenarnya secara medis dapat tertolong ya, seperti itu. Nah, di RSUD Labuha digunakan algoritma triase sistem START. Silakan mau menggunakan Emergency Severity Index gitu ya, atau sistem START. Prinsipnya hampir sama. Kalau sistem START kita mengenal ada pasien merah, pasien kuning, hitam, dan hijau. Pasien hitam ini yang kita pastikan meninggal, datang sudah meninggal, sehingga tidak perlu dilakukan resusitasi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nanang tentang gejala awal dari perburukan klinis ya. Nah, di sistem START ini pas sekali ya, nanti ada kaitan sama EWS, IWS itu. Jadi respirasi. Kenapa respirasi? Respirasi adalah parameter fisiologis yang paling patognomonik untuk menentukan pasien kita itu sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Silahkan nanti rekan-rekan sejawat, dokter perawat bidan buktikan. Kalau respirasi frekuensinya lebih dari normal atau kurang dari normal, pasti ada sesuatu. Begitu. Pasti ada sesuatu. Nah, ketika pasien masuk IGD, kita perhatikan respirasi. Ini di saat awal ya, penilaian awal, respirasinya ada atau tidak. Kalau ada, lebih dari 30 kali per menit atau kurang dari 30 kali per menit. Lebih dari 30 sudah pasti merah. Jadi harus diletakkan di unit merah. Begitu. Kalau kurang dari 30 kali per menit, lihat perfusinya ya. Lihat, pegang arteri radialis, pegang nadinya. Kalau atau CRT-nya lebih dari 2 detik, sudah pasti merah. Begitu. Tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Pak, Bu, angkat tangan, geser.
mengikuti perintah sederhana, tidak bisa ditanya nama, sudah pasti merah begitu. Atau status mentalnya. Kalau status pulsasi radialisnya ada, nadinya ada, status mentalnya itu bisa mengikuti perintah sederhana, itu kuning ya, kuning. Seperti itu. Jadi tidak perlu sampai merah. Lalu selanjutnya di algoritma selanjutnya, kalau tidak ada nafas, posisikan jalan nafas. Jalan nafas sudah clear, pasti clear, tidak ada nafas sama sekali, dan tidak ada nadi, itu sudah hitam ya, berarti sudah hitam. Jadi tidak perlu dilakukan resusitasi. Atau masih ada nafas, setelah diposisikan jalan nafas, kemudian pernafasannya ada, itu sudah pasti merah. Lalu ada juga jenis pasien hijau, begitu ya. Misalnya luka, bisa teriak-teriak, bisa berjalan, bisa marah-marah seperti yang disampaikan Dr. Wisnu tadi, yaitu hijau. Walaupun pasiennya marah-marah, ngamuk, memecahkan segala macam, misalnya, tetap kita tolong pasien yang merah-merah ini dulu, ya. Jadi kita punya skala prioritas. Bukan berarti pasien hijau tidak perlu ditolong, tetap perlu ditolong, tapi kita sesuaikan sumber daya manusia yang ada di unit kita masing-masing. Nah, ini ya. Ini yang kaitannya dengan respirasi tadi, saya perbesar lagi bahwasanya respiratory rate, frekuensi napas, laju napas, itu adalah parameter fisiologis yang paling patognomonik untuk menilai pasien kita sedang baik-baik saja atau sebaliknya. Ini perbesar juga ya, semacam itu. Nanti rekan-rekan pelajari, ini ada di rekam medik IGD RSUD Labuha. Di tempat lain bisa disesuaikan ya, di puskesmas atau apa. CRT tidak memerlukan alat, bisa dengan tangan kita, seperti itu. Alat TTV juga insya Allah pasti sudah tersedia di puskesmas atau di klinik ya. Jadi kita harus bisa menentukan pasien kita merah, kuning, hijau, atau bahkan hitam. Sistem triase itu ada primer dan juga sekunder. Triase primer itu intinya dengan look, listen, feel, begitu. Saat kali pertama masuk di IGD, kalau di RSUD Labuha, ketika pasien itu turun dari ambulans atau turun dari mobil angkot atau mobil pribadi atau turun dari truk, itu dilihat sekilas petugas, rekan-rekan semua, dokter, perawat, bidan harus bisa menentukan pasien ini merah atau tidak. Begitu. Contoh tadi respirasi kan tidak perlu alat. Jadi pasien bernafas atau tidak itu bisa dilihat dengan, bisa diperiksa dengan look, listen, feel, begitu. Ini tidak sampai 10 detik harus bisa ya ditentukan, begitu. Lalu triase sekunder itu yang objektif, jadi lebih lanjut. Jadi segala sesuatu yang tidak didapatkan pada triase primer itu akan didapatkan pada triase sekunder. Tadi ya, sampai pada pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti kalau di puskesmas bagaimana? Atau di klinik yang sendirian? Nah, kalau di klinik yang sendirian, silakan tentukan, berarti tenaga administrasinya harus dilatih bantuan hidup dasar. Di puskesmas berarti semua petugas puskesmas harus bisa melakukan bantuan hidup dasar. Berarti silahkan dijadwal supaya triasenya itu bisa optimal, begitu. Apalagi di rumah sakit. Ya. Fase yang pertama persiapan, fase yang kedua triase pemilahan pasien tadi, fase yang ketiga adalah aktivasi sistem. Nah, sebagaimana ilustrasi yang saya sebutkan di awal, tadi kelemahannya adalah di titik aktivasi, begitu ya, di titik aktivasi. Contoh di puskesmas, dokter atau perawatnya pusing cari ini akses intravena pada pasien yang diare dehidrasi berat, sehingga pasiennya prognosisnya bisa jelek. Jadi sudah mungkin melakukan coba pasang infus, tidak berhasil, coba tetap dicoba sendirian terus, ya pada akhirnya juga bisa mengalami keterlambatan. Itu berarti aktivasinya belum berjalan. Di rumah sakit, tadi ya, ada perawat dari ruangan bangsal,
lari tergopoh-gopoh mencari ambubeg ke ICU. Petugas ICU juga cuma menyerahkan ambubeg. Jadi berarti sistemnya tidak berjalan. Nah, di sini diperlukan aktivasi sistem. Telepon tim poddu atau tim resusitasi. Kalau di puskesmas berarti tim jaga. Kalau di klinik ya berarti dokter dan perawatnya atau dokter dan adminnya itu. Begitu. Aktifkan sistem resusitasi. Silahkan mau menggunakan telepon, mau menggunakan TIFA, mau menggunakan kentongan, mau menggunakan bel. Intinya aktifkan, begitu ya. Aktifkan. Di sini ada gambar telepon ya, begitu. Silahkan mau menggunakan sistem apa, begitu. Kalau di perusahaan mungkin harus bisa dengan bel atau dengan iPhone. Kalau di rumah sakit sudah ada teleponnya. Jadi call for help ya. Jadi aktifkan personil yang terlatih tadi, aktifkan personil yang sedang istirahat tadi, aktifkan, begitu ya. Semacam itu. Nah, ini aktivasi sistem. Fase yang keempat adalah fase resusitasi, di mana ada manajemen primer, manajemen sekunder, ada terapi emergensi, ada respon cepat dengan kualitas yang tinggi, lalu dilakukan dengan simultan atau terpadu. Nah, ilustrasi seperti pada foto ini, ya. Foto ini misalnya pasien dengan kondisi tidak respon. Manajemen primer seperti apa? Contoh tadi pada algoritma sistem STAR, di mana ketika kita nilai respirasi pasien, nafasnya tidak ada. Jadi harus segera posisikan jalan nafas. Itu manajemen primer ya, tanpa menunggu telepon DPJP, kelamaan. Begitu. Namanya petugas IGD, petugas jaga puskesmas harus bisa memposisikan jalan nafas pasien. Begitu. Jangan-jangan cuma karena sumbatan, jangan-jangan cuma karena gara-gara koyor atau ini cilok bakso, jadi tatigo tersedak. Nah, itu kan masalah yang sepele, tapi sumbatan RW, obstruksi RW ini pembunuh paling cepat ya. Manajemen sekunder tentu saja pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan juga pemeriksaan penunjang, terapi emergensi sesuai kegawatannya. Ya, jadi pasien datang itu rekan-rekan sejawat semua datang bukan dengan tidak bisa menyebutkan saya gagal jantung dok, saya sepsis dok, tidak ya. Jadi pasien itu datang dengan tanda-tanda klinis ya, begitu. Yang bisa pasien sebutkan kalau masih bisa berbicara ya sesak nafas, jantung tak pupul ya, berdebar itu, palpitasi dan sebagainya, jantung berdebar atau nyeri hebat dan sebagainya, atau tidak sadar, lemah sebelah dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu fase yang kelima adalah pasca resusitasi, begitu. Pasca resusitasi, jadi kita akan mengenal LOC, level of care, begitu ya, level of care. Nah, di ruang merah, di ruang resusitasi, itu bisa saja pasien stadium terminal, jadi tidak perlu dilakukan resusitasi jantung baru, tidak perlu pijat jantung kalau terjadi henti jantung. Itu bisa ditentukan sejak di ruang resusitasi. Atau level of care 0 atau 1, jadi bisa di ruangan biasa, begitu ya. Bahkan bisa pulang kalau memang ternyata hijau ya, ternyata pasiennya over triase namanya. Kalau hijau itu kok masuk IGD itu namanya over triase. Lalu pasien level of care 2, ini high care unit, ini di RSUD Labura belum ada. Jadi ini penting juga ya, nanti ada high care unit. Lalu level of care 3 itu pasien masuk ke ruang rawat ya intensif. Atau bahkan pasien bisa kondisi palliative care sampai pada meninggal. Ini rincian dari level of care begitu. Yang 0 atau 1 itu stabil atau penurunan kondisi, tapi tidak sampai kepada harus rawat intensif begitu. Level of care 2 memerlukan observasi ketat. Level of care 3 memerlukan ICU. Ini semua level of care nanti ditunjang dengan pemeriksaan EWS ya. Nah, ini gambar lebih jelas lagi, bahwasanya level of care 2 atau DNR ini perlu sistem dan SOP tersendiri.
Kenapa penting ada ICU? Supaya tidak terjadi stagnasi di ICU, begitu ya. Karena tidak semua pasien itu sebenarnya harus masuk ICU. Tapi kalau ditaruh di ruangan biasa juga rawan, makanya diperlukan high care unit. Nanti sekilas perbedaannya adalah kalau HCU tidak ada ventilator, tapi tetap ada monitor. Nanti untuk solusi awal bagaimana? Solusi awal adalah pasien ditempatkan di ruangan yang paling dekat dengan workstation dan bisa dipasang bed monitor ya, bisa dipantau dekat dengan perawat yang jaga. Selama belum mempunyai HCU. Atau pasien-pasien paliatif, tadi juga sudah disampaikan Dr. Nana. Jadi indikasi sosial atau apa sehingga harus masuk ICU yang sebenarnya tidak punya target ya. Gitu. Atau pasien-pasien terminal itu seharusnya ada unit paliatif macam itu. Nah, sekarang kita menginjak ke sistem EWS Early Warning System dan Code Blue. Kenapa harus ada EWS dan Code Blue? EWS ini disusun tahun 97 di Inggris, di Intensive Care Society. Jadi kita sudah ketinggalan lebih kurang 20 tahun ya, baru-baru 5 tahun terakhir ini kita menggunakan EWS. Sebenarnya sudah sejak tahun 97. Kenapa perlu early warning system? Jadi ini untuk tata laksana kegawatan di bangsal, di luar area rawat intensif, di luar IGD dan di luar ICU, atau di luar HCU. Disinilah sistem EWS diperlukan. Atau di area di luar ruangan perawatan tapi masih di dalam pagar rumah sakit, masih di dalam pagar puskesmas semacam itu. Itu perlu ini sistem EWS dan Code Blue. Ada rantai keselamatan tentang EWS dan Code Blue ini. Ini bukan sistem yang berdiri sendiri ya, baik sistem EWS-nya, sistem Code Blue-nya maupun timnya, begitu ya. Jadi 3 gambar ini early warning system, Code Blue maupun timnya ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ini ilustrasi yang salah juga, yang selama ini juga masih sering terjadi. Jadi kata-kata Code Blue itu hanya untuk henti jantung. Itu salah ya, sistem yang error, salah. Jadi sudah di EWS ini, ceritanya sudah di EWS. Ketemu EWS-nya 5 atau 6, tapi tidak segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Akhirnya jatuh kepada henti jantung, baru ditelepon IGD atau ICU. Nah, ini kalau tidak salah ini nomor IGD dan ICU ya. 131 sama 108. Atau ada kegawatan medis. Kegawatan medis juga tidak segera dilaporkan, begitu. Tidak segera dilaporkan. Contoh tadi, pasien cedera kepala dalam 12 jam, posisinya supine 0 derajat karena belum terhubung dengan DPJP ya. Pada akhirnya prognosisnya bisa saja bisa jelek. Atau tadi yang pasca bedah sesar tadi ada sesuatu di ruangan tapi tidak segera ditata laksana. Menunggu henti jantung baru telepon IGD sama ICU. Nah ini juga sistemnya masih error. Begitu. Yang betul bagaimana? Yang betul itu adalah sistem yang optimal. Bahwasanya EWS, Early Warning System, dan Code Blue itu melingkupi kegawatan medis dan henti jantung. Nah ini kartu EWS ada di rekam medik masing-masing pasien ya. Nanti kita perbesar. Ini adalah kegawatan medis, begitu ya. Contoh tadi ada obstruksi airway, pasiennya snoring, mengorok misalnya, atau gargling dan sebagainya. Atau napas yang bagaimana yang gawat, sirkulasi bagaimana yang gawat, dan seterusnya ya. Sampai kepada henti jantung. Jadi tiga-tiganya ini sistem EWS, kegawatan medis maupun henti jantung, semuanya pada titik tertentu membutuhkan Code Blue. Kalau EWS sudah 5 ke atas, itu sudah Code Blue ya. Code Blue kegawatan medis. Kalau henti jantung, itu berarti Code Blue henti jantung. Jadi sama-sama kita pahami bahwasanya Code Blue bukan hanya untuk henti jantung, tapi juga untuk kegawatan medis. Dan Code Blue ini adalah simbol universal untuk kegawatan medis. Sebagaimana Code Red
itu misalnya kebakaran ya, untuk kebakaran. Kalau code blue untuk kegawatan medis. Jadi di seluruh dunia tahu bahwasanya code blue ini untuk kegawatan medis. Selanjutnya kita ke early warning system. Jadi ada 7 parameter yang dinilai. Frekuensi napas. Nah, kenapa disebutkan di awal? Tadi bagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya frekuensi napas ini adalah kondisi fisiologis yang paling patognomonik, kondisi pada pasien kita sedang baik atau sedang tidak baik. Kalau ada saturasi oksigen, ini di rumah sakit ada, di puskesmas mudah-mudahan ada. Suplementasi oksigen, jadi pasien itu pakai oksigen atau tidak. Lalu suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan level kesadaran. Nah, ini kartu EWS-nya. Nah, ini EWS dewasa non-obstetrik. Jadi rekan-rekan sejawat, dokter perawat bidan, ini tinggal dinilai saja pasien kita. Contoh misalnya, nafasnya cuma 8, berarti nilainya langsung 3, berarti blue ya begitu. Walaupun di sini warnanya merah tapi blue ya. Artinya blue itu otomatis harus diaktifkan tim code blue, nafasnya 8. Atau nafasnya lebih dari 30, nah itu lebih dari 35, itu sudah pasti blue begitu. Ini nafas yang sering di ruangan ini, RR24 gitu ya, itu kira-kira hitung 6 kali terus dikali 4 atau 1 menit betul gitu ya. Nadi 80, nah itu kan. Jadi lebih bagus pakai pulse oximeter ya supaya betul itu kalau menghitung nadi sama frekuensi nafas dihitung betul 1 menit. Jadi jangan merasa biasa ketika kita semua menulis di status RR-nya 22. Itu sesuatu, ini sesuatu ya. Nilainya sudah 2 ini, begitu. Dan seterusnya ya, saturasi oksigen ini. Kurang dari 91 itu blue, begitu. Ya, 0 itu kalau di atas 96. Suplemen oksigen kalau pakai, misalnya pasien datang dari puskesmas, sampai IGD, sudah pakai oksigen nasal kanul, nilainya sudah otomatis tambah 2. Nilai otomatis tambah 2. Suhu tubuh juga begitu, ada tabelnya. Tekanan darah sistolik, ini untuk EWS dewasa non-obstetrik. Denyut jantung, ini juga tinggal dinilai saja. Dan kesadaran, kalau tadi, kalau sistem EWS itu dengan AVPU ya, AVPU itu. Kalau tidak alert, tidak sadar penuh, otomatis langsung blue, walaupun masih bisa verbal, itu sudah mati otomatis blue, begitu. Jadi ada pasien apatis di ruangan itu sudah otomatis blue, jadi harus diaktifkan code blue-nya, yaitu code blue kegawatan medis. Nah, nanti ngapain saja begitu tim di ruangan ini? Nah, tadi garda terdepan ini rekan-rekan sejawat perawat di ruangan atau bidan. Kalau ini EWS dewasa non obstetrik berarti rekan-rekan perawat. Jadi ada skor rendah 1 sampai 4, ada sedang itu 5 sampai 6, 7 atau lebih itu atau ada 1 parameter blue ya itu ya, bisa dilihat di tabelnya. Jadi ini di rekam medik kita di Rumah Sakit Labuan sudah lengkap, tinggal dibaca ya. Contoh skornya 1 sampai 4 begitu. Misalnya suhunya dia demam gitu, 38,5, misalnya skornya antara 1 sampai 2. Itu di daftar TTV tidak WS. Mungkin rekan-rekan dokter jaga pernah memberikan advis, dilaporkan dari ruangan, dok suhunya demam, begitu, 39, 38. Dokternya juga singkat saja, ini kakak perawat kasih paracetamol 1 gram intravena, titik. Telepon ditutup, cekrek, begitu ya. Padahal bisa saja 2 jam, 3 jam lagi pasiennya sudah blue, begitu ya. Ternyata nadinya tinggi, gitu ya. Nanti rekan-rekan dokter rasanya pasti beda ketika dilaporkan dari ruangan. Dokter nih melaporkan pasien Tuan A dengan tekanan darah sekian. Tekanan darah misalnya ya 90/60.
denyut nadinya 110, RR-nya 22, suhunya 38. Dibanding di ruangan ini langsung bilang, dok pasiennya EWS-nya 6, EWS-nya 7, dengan rincian ini. Itu rekan-rekan dokter pasti akan bisa merasakan perbedaannya. Ketika dibilang EWS 6 atau 5 ke atas, otomatis lebih waspada. Daripada tadi hanya dilaporkan TTV saja, nanti yang diingat itu suhu badan, akhirnya yang keluar paracetamol. Begitu. Padahal pasiennya shock. Begitu ya. Nah, kalau skornya 1 sampai 4, itu minimal setiap 4 jam harus di TTV. Begitu. Kalau nilainya 0 bagaimana? Ada nih di atas ini tapi terpotong. Kalau nilainya 0 itu bahkan bisa dilakukan TTV atau observasi tiap 12 jam. Alias pasiennya tersebut sedang baik-baik saja. Ada nggak EWS 0? Ada ya, begitu ya. Pasiennya ada. Jadi semua parameter 7 tadi normal semua. Kalau nilainya sudah 5 sampai 6, itu harus segera lapor dokter jaga dan DPJP ya. Ini tiap 1 jam sudah harus dimonitor. Makanya level 5-6 ini bisa saja HCU atau IMC, intermediate care begitu. Lalu kalau skor 7 itu otomatis blue, atau ada satu parameter blue itu juga otomatis code blue kegawatan medis harus diaktifkan begitu. Resusitasinya sudah memerlukan tim medis reaksi cepat. Kalau yang nilainya 5 sampai 6 ini dokter jaga sendirian datang ke ruangan dengan bersama perawat di ruangan sudah cukup. Tapi kalau sudah nilainya 7 atau lebih, aktifkan tim medis reaksi cepat begitu ya. Kalau di RSUD Labuha itu 1 dokter dan 1 perawat ICU. Ini adalah tim medis reaksi cepat begitu. Kalau henti jantung ya otomatis ya code blue henti jantung. Lalu selanjutnya akan menentukan level perawatan selanjutnya. Pasien ini butuh HCU atau butuh diletakkan di depan perawat, di depan ruangan nurse station yang paling dekat. Sekarang butuh monitor atau harus dimasukkan ke ICU. Lalu kita ke EWS anak ya. EWS anak ada parameternya keadaan umum, sistem kardiovaskuler, dan sistem respirasi. Jadi ada skornya sama 0 sampai 3. Silahkan diisi, sudah ada tabelnya ya kalau mendapatkan pasien anak begitu. Supaya nanti ketika melaporkan ke DPJP, ke dokter spesialis anak, laporannya lebih tepat dan lebih optimal begitu. Nah, ini ada kategorinya ya, nadi saat istirahat, napas saat istirahat berbeda antara neonatus sampai ke remaja. Ya, tidak perlu dihafalkan, tinggal dilihat di tabel. Skornya sama ya, bisa saja 0, 3 sampai 4, lebih besar sama dengan 5 atau sampai pada henti jantung semacam itu. Kalau kita menilai keadaan umum, mungkin interpretasi masing-masing petugas bisa saja berbeda. Tapi secara umum kalau pediatrik, kalau dia sudah bisa berjalan atau dia bisa berlari, namanya anak-anak ya pasti berjalan atau berlari. Kalau ada anak-anak masuk IGD, dia diam saja di bed, di brankar, rekan-rekan dokter harus gelisah, dalam arti waspada ya. Ini anak pasti ada sesuatunya, namanya anak-anak dia pasti lari-lari, pasti bermain begitu. Jangan sampai kondisinya sudah irritable atau sudah letargik. Kalau sistem kardiovaskuler bisa dinilai, sistem respirasi juga bisa dinilai. Sama ada langkahnya, kalau skornya 0 sampai 2, ini setiap 4 jam harus di TTV. TTV yang saya maksud di sini adalah penilaian 7 parameter tadi, mulai dari frekuensi napas sampai kesadaran. Skornya 3 sampai 4 ini sudah wajib melaporkan ke dokter jaga atau bahkan ke DPJP begitu. Lebih besar sama dengan 5, nah ini ke DPJP bisa saja sudah harus masuk ke ICU, PICU atau NICU ya, ke ICU. Lalu yang sedikit membedakan adalah EWS obstetrik.
begitu ya. Ada 11 parameter. Ini ya lebih kompleks lagi ya pada obstetrik. Ini rekan-rekan dokter, perawat dan bidan, ini harus bisa menghitung EWS pada obstetrik. Kalau di dewasa, nyeri tidak masuk penghitungan EWS ya. Kalau di obstetrik, nyeri termasuk ya. Begitu. Nyeri termasuk. Kalau contoh ini, pasien sudah hamil besar, tiba-tiba nyeri hebat. Nyerinya itu tidak disertai his. Nah, itu namanya nyeri abnormal, itu nilainya langsung 3. Bisa saja itu sebuah kondisi solusio placenta. Jadi rekan-rekan dokter, perawat atau bidan harus bisa membedakan nyeri, mana nyeri his, mana yang nyeri yang tanpa his atau nyeri yang abnormal. Begitu. Parameter yang lain hampir sama dengan EWS dewasa non-obstetrik, bedanya denyut tekanan darah diastolik ini dimasukkan. Lalu untuk skornya sama, 1 sampai 4, 5 sampai 6, 7 atau lebih ya, begitu ya. Nanti kaitannya misalnya gejala eklamsia, dia harus segera ke kamar operasi, terminasi dan sebagainya, atau segera terminasi tanpa operasi. Nanti ada langkah-langkahnya ya. Skor 1 sampai 4 bagaimana, 5 sampai 6 bagaimana, 7 atau lebih bagaimana. Nah, khusus skor 1 sampai 4 ini di ruangan bisa dilakukan tata laksana terlebih dahulu begitu. Biasanya tim jaga di ruangan di rumah sakit itu ada petugas yang senior, lalu ada petugas yang lebih baru, artinya yang bisa saja belum berpengalaman lama, belum jaga lama. Jadi tetap harus ada yang senior. Ini dalam rangka optimalisasi scoring EWS. Nah, ini lembar EWS saya perbesar. Ini yang dewasa non-obstetrik. Kotak-kotak kecil ini adalah tanggal dan jam. Begitu. Ini sudah tersedia kira-kira 24 kotak. Jadi kira-kira 24 jam bisa dinilai. Begitu. Nah, kondisi yang biasa terjadi sudah dinilai ya, begitu. Nah, sudah dinilai, tapi keterangan di bawah ini tidak segera dikerjakan. Contoh misalnya skornya 5, jadi masih biasa saja begitu. Tidak boleh ya, jadi harus segera dilakukan assessment dan tindakan sesuai instruksi lembar paling bawah ini. Skor 1 sampai 4 itu TTV-nya, monitornya eskalasi menjadi tiap 4 jam, jadi bukan tiap shift. Atau kalau perlu konsul ke dokter jaga. Misalnya ada tadi takikardi atau ada demam dan sebagainya. Begitu. Skor 5 sampai 6 itu sudah dipertimbangkan apakah perlu HCU atau ICU, 7 atau lebih otomatis itu perlu ICU atau bahkan harus pijat jantung kalau sampai kondisi henti jantung. Ini lembar EWS anak juga sudah ada kotak-kotaknya, tinggal diisi, bisa dinilai skornya. Jadi kapan lapor ke DPJP itu bisa tepat. Ini EWS obstetrik. Yang membedakan tadi ada tekanan darah diastolik, lalu ada nyeri. Nah, nyerinya normal atau abnormal, begitu, atau discharge, begitu ya. Misalnya ada postpartum hemorrhagic, itu normal atau tidak normal. Rekan-rekan harus bisa membedakan. Dan proteinuri penting ya, begitu ya. Proteinurinya penting pada pasien obstetrik. Kalau ada pasien hamil tapi dia mengalami trauma, misalnya kecelakaan, berarti dia masuk dewasa obstetrik. Kalau pada kondisi obstetriknya tidak ada hal-hal yang memerlukan tindakan yang emergensi. Contoh misalnya pasien sedang hamil, ya kecelakaan, luka di tangan, luka di kaki, tapi kondisi kehamilannya aman, berarti EWS-nya menggunakan EWS dewasa. Nah,
Lalu seperti apa tim code blue atau tim medis reaksi cepat? Kalau di puskesmas berarti tim jaga. Itu harus ada ya, di puskesmas harus ada tim jaga. Walaupun puskesmas rawat jalan. Karena kondisi di Halmahera Selatan ini kepulauan. Untuk mencapai akses rujukan memerlukan usaha yang lebih dibanding di daratan yang besar dengan fasilitas rumah sakit yang dekat. Tim yang ideal harusnya mereka yang duduk semua ini, yang sedang training ini, tidak terlibat pelayanan di tempat lain. Ini yang sulit. Jadi merupakan tim tersendiri, tidak diganggu pelayanan di tempat lain. Sehingga menjadi sebuah tim tersendiri yang namanya tim medis reaksi cepat atau tim code blue. Terdiri dari leader, dokter jaga, dan perawat terlatih. Begitu ya. Bahkan dokter jaganya pun tidak sedang jaga IGD. Jadi adalah dokter tersendiri dan perawat tersendiri. Dokternya harus terlatih, perawatnya harus terlatih. Dibekali dengan kemampuan advance life support. Gitu ya. Jadi harus bisa melakukan advance life support. Saat ini di RSUD Labuha, tim medis reaksi cepat itu dokter jaga IGD dan 1 perawat ICU. Ini mohon diaktifkan kembali untuk sistem code blue di rumah sakit. Nah, yang bisa disimpulkan dari presentasi yang terakhir ini, yang ketiga tentang sistem, mari sama-sama kita membuat sebuah sistem untuk optimalisasi penanganan pasien kritis. Pasien kritis tadi sudah disebutkan seperti apa. Sudah ada lembar EWS, itu adalah lembar untuk menilai pasien kritis. Sudah ada algoritma sistem START di triase, itu untuk menilai pasien kritis atau tidak. Begitu. Jadi kita membuat sistem untuk optimalisasi dengan cara bagaimana sistemnya diubah menjadi horizontal supaya bekerjanya simultan, gitu ya. Mulai dari puskesmas, mulai dari klinik, dan juga sampai rumah sakit. Jadi harus tersedia tim yang bisa jaga 7 kali 24 jam. Gitu. Dan juga masing-masingnya itu terlatih. Terlatihnya bagaimana, nanti akan ada pertemuan lebih lanjut, syarat-syarat apa saja yang menjadi kriteria dokter terlatih maupun perawat terlatih maupun bidan terlatih dalam tata laksana advance life support. Begitu. Ini adalah dulu ini instruktur code blue di Rumah Sakit Labuha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, waktu kami kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih banyak Dr. Yusuf atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Kemudian kita memasuki sesi diskusi. Di sini ada 3 pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama untuk Dr. Nanang. Ini ada pertanyaan, bagaimana saran untuk mengenali secara lebih awal pada pasien geriatri yang respon kompensasinya berkurang atau tidak khas? Di-unmute dulu. Ya. Mungkin pada Dr. Nanang mungkin bisa dijawab dulu pertanyaannya. Terima kasih. Jadi memang ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang apa namanya, lainnya kok udah selesai, advance stage gitu ya. Jadi umurnya itu umur ekstrim. Kita memang agak susah ya. Pasien-pasien ini biasanya kompensasinya kurang. Cuman kondisi klinisnya itu tidak jauh beda dengan pasien yang lain. Jadi kalau kadang-kadang dengan kondisi shock dia tidak bisa takikardia, tapi tanda-tanda shock yang lain itu bisa kita lihat. Misalkan posisinya dingin, gitu ya. Terus habis itu dia juga capillary time-nya lebih dari detik, itu tetap muncul kayak gitu. Jadi kita tidak bisa melihat satu parameter. Jadi harus mengkombinasikan beberapa parameter yang ada.
Jadi untuk pasien advance age, jadi kita lebih hati-hati lagi. Jadi jangan hanya sekilas dan monitor. Pasien ini nadinya cuma 80 atau 90, tapi ternyata pasien ini pasien dengan penyakit jantung, dia menggunakan pengobatan beta blocker. Jadi 90 kali per menit itu ternyata sudah masuk takikardi. Jadi untuk pasien-pasien yang advance age kita harus lebih hati-hati. Jadi history takingnya, riwayat pengobatannya itu lebih kita pertajam lagi. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Dr. Nanang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan untuk Dr. Yusuf. Yang pertama, apakah early warning system ini dapat diterapkan di puskesmas atau di rumah sakit? Kemudian pertanyaan yang kedua, dijadikan parameter untuk pasien. Apakah ada cut-off tertentu dari pasien? Pada Dr. Yusuf, dipersilahkan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Prinsipnya sebenarnya kalau EWS itu di rumah sakit, lalu apakah bisa diterapkan di puskesmas atau di klinik rawat inap? Bisa ya, bisa. Jadi untuk triasenya gunakan saja yang mudah, ini sistem START. Ini mudah ya, jadi pasiennya ada merah, kuning, atau hijau, atau hitam, begitu. Walaupun puskesmas rawat jalan, kalau kondisi geografis seperti di Halmahera Selatan ini, yang kepulauan, jauh dari rumah sakit Labuha, jauh dari rumah sakit Weda di Halmahera Tengah, apalagi sampai ke rumah sakit provinsi di Ternate, sistem START ini penting ya, begitu. Jadi sejak di puskesmas bisa ditentukan pasien kita itu merah, kuning, hijau, atau bahkan hitam, begitu. Adapun setelah bisa kita tentukan apakah kita bisa menangani dengan sempurna, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan yang ada di setempat, begitu ya. Karena nanti diperlukan tadi komunikasi yang baik kepada pasien seperti dipaparkan oleh Dr. Wisnu. Dengan komunikasi yang baik, maka keluarga maupun pasien akan bisa menerima kondisinya dan mengetahui prognosis ke depannya seperti apa. Jadi sistem START ini bisa saja ini di print terus ditempel di puskesmas atau di klinik rawat inap. Kan ini bisa ini. Menentukan merah nih nggak perlu alat, cuma raba di tangan, raba nadi, hitung frekuensi nafas, lihat jalan nafas, itu saja. Ini untuk memtriase sistem START, begitu. Pasien kita merah, kuning, hijau, atau hitam. Contoh pasien diare, anak 6 tahun, datang ke puskesmas sudah nangisnya saja tinggal merintih, begitu. Ditusuk-tusuk pakai infus tidak nangis kenceng, itu berarti sudah letargik, begitu ya, sudah shock, begitu. Jangan dianggap CM, kompos mentis. Pasien ini sudah merah, jadi harus secepatnya mendapatkan akses intravena karena diare itu obatnya ya cairan, begitu. Jangan sampai prognosisnya jelek gara-gara keterlambatan penanganannya, begitu. Lalu untuk ini IGD-nya ya, IGD puskesmas atau klinik itu atau di ruangan itu bisa ditempel. Lalu untuk EWS-nya bagaimana? Begitu. EWS-nya tetap bisa digunakan, begitu ya. Tetap bisa digunakan. Nah, ini juga bisa dicetak, juga bisa untuk lembar TTV. Jadi lembar EWS itu sekaligus lembar TTV, lembar observasi. Bahkan sudah di kotak-kotakkan, dipilah mana frekuensi nafas, mana saturasi oksigen. Kalau di puskesmas tidak ada saturasi, tidak ada ini bagaimana? Ya seadanya, begitu. Yang bisa dilakukan. Jadi lembar EWS ini jangan dikira lembar baru ya. Inilah lembar TTV, begitu. Lembar observasi. Kotaknya juga sudah banyak, 24, jadi bisa 24 jam, begitu. Jadi ini bisa juga digunakan untuk di puskesmas, walaupun tidak wajib. Kalau di rumah sakit wajib ya, walaupun tadi ada kontroversi disampaikan oleh Dr. Nanang, tapi beberapa
penelitian mendukung untuk penggunaan EWS. Artinya lembar early warning system itu meningkatkan kewaspadaan kita sebagai petugas dan optimalisasi tata laksana pasien kritis di luar area kritis. Jadi kalau IGD sama ICU tidak pakai EWS. Pasien di IGD unit merah sama di ICU otomatis EWS-nya 7 lebih begitu. Jadi otomatis akan dipantau oleh petugas IGD di level merah maupun petugas ICU. Lalu cut off point untuk merujuk pasien sebagaimana cut off point untuk dilaporkan HCU atau ICU. Berarti cut off point-nya adalah sekitar 5 ke atas. Kalau sudah 5 ke atas berarti pasien tersebut sudah tidak mampu lagi untuk ditangani di puskesmas misalnya. Ideal, ini yang dibicarakan adalah ideal ya. Kalau tidak bisa dirujuk karena kendala apapun itu, nah itu berarti dilakukan tata laksana sesuai sumber daya yang ada di puskesmas atau di klinik tersebut. Karena apa? Kalau nilainya sudah 5 atau lebih, berarti sudah ada disfungsi organ. Itu kalau seandainya dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Dan pasien tersebut pasti sudah membutuhkan alat bantuan hidup dasar. Yang paling minimal itu apa? Membutuhkan suplementasi oksigen, semacam itu. Jadi cut off point-nya lebih kurangnya sekitar 5 ke atas untuk melakukan referral, jadi melakukan transfer ke pasien, ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lebih lanjut. Ya lebih kurangnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yusuf atas jawaban dari pertanyaannya. Kemudian ini ada emergensi dan alat bagging. Apakah ada solusi sementara, Dok? Sementara tas emergensi kemungkinan standby di ICU. Mungkin dari Dr. Yusuf ada saran, Dok, supaya bisa lebih efektif. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ini kendala di semua tempat ya, bukan cuma di RSUD lah. Terutama pasca pandemi COVID kemarin ya, kocar-kacir ya, banyak rumah sakit yang kocar-kacir. Jadi footflow-nya tidak berjalan lagi. Nah, jadi untuk tadi di slide disampaikan tentang 4 roda tadi ya. Jadi ada sistemnya, ada SDM-nya, ada alatnya, dan ada leadership. Nah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau satu kurang, contoh tadi tasnya tidak ada ya otomatis bakalan terkendala. Jadi solusi sementara adalah tas emergensi itu ada di IGD 1 dan ada di ICU 1. Gitu. Jadi tim code blue-nya ini harus membawa tas tersebut ke lokasi terjadinya code blue kegawatan medis maupun henti jantung. Jadi atau kalau ada yang tidak lengkap berarti nanti harus dilengkapi. Jadi solusi sementara segera penanggung jawab IGD dan juga penanggung jawab di ICU untuk memeriksa kembali tas emergensi tersebut dan dilengkapi kembali. Macam itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yusuf atas penjelasannya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ditujukan untuk Dr. Wisnu. Ini ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi kalau misalnya ada keluarga pasien marah-marah hingga main tangan atau melempar benda-benda di sekitarnya. Bisa dijawab dengan singkat, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Itu tadi yang pertama tetap komunikasi. Biasanya pasien marah itu karena apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya pasien, dokternya tidak mengedukasi tentang perburukan pasien, tiba-tiba pasien memburuk. Nah, itu pasiennya marah. Yang kedua, KIE atau konseling edukasinya tidak
tidak sesuai, misalnya dibilangnya pasiennya kok baik-baik saja, lalu ternyata tiba-tiba memburuk. Nah, jadi bisa karena tidak diedukasi atau salah, kurang tepat edukasinya. Nah, tentu tapi ada juga yang beberapa kasus sudah diedukasi dengan tepat, tapi pasien tetap tidak terima, mungkin karena ini ya bisa dibilang mungkin kurangnya pendidikan mungkin ya. Jadi kalau memang pasien tetap marah ya kita tetap harus bekerja sama dengan setiap komponen orang yang bekerja shift jaga itu, bisa perawat, bisa apoteker, bahkan bisa security mungkin ya. Nah, jadi sebelum jaga atau selama bekerja di suatu instansi, alangkah baiknya seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan itu menjalin komunikasi dengan baik, tidak hanya dengan sesama dokter, tidak hanya dengan sesama nakes, tidak hanya dengan pasien, tapi dengan semua komponen, termasuk satpam, termasuk security, termasuk masuk administrasi, sehingga apabila terjadi hal tidak diinginkan, ketika sudah buntu, pasien sudah diedukasi dengan optimal, tetap marah, bahkan sampai main tangan, sampai menggunakan benda-benda di sekitar, bisa dilempar, bisa di macam-macam. Nah, itu kita bisa dapat bantuan secara baik dari teman-teman yang shift jaga tersebut. Tapi pada intinya untuk mencegah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu nomor 1. Jadi komunikasi yang baik sesuai dengan keilmuan tentunya. Jadi misal pasien sesuai keilmuan, nanti kondisinya akan memburuk, kira-kira prognosisnya kurang bagus, ya jangan diomongkan nggak apa-apa, pasiennya nggak apa-apa Bu, dan lain-lain. Nanti tiba-tiba memburuk, nanti keluarganya akan bersama. Begitu. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Dr. Wisnu atas penjelasannya. Mungkin sekian sesi diskusi pada webinar kali ini. Sebelum menutup webinar pada hari ini, ada titipan pesan dari Dr. Haris, spesialis bedah selaku Ketua ID Halsel. Rencananya akan diadakan pelatihan tentang BHD dan pelatihan tentang EWS sebagai follow-up dari webinar pada hari ini. Untuk waktu dan pelaksanaannya nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan ID Halsel dan akan diinformasikan lebih lanjut di grup ID Halsel. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Saya tutup webinar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.